Tuhan sendiri ini akan membuka 4 gulungan pertama dari 7 gulungan tersebut. Yang dimana di 4 gulungan itu bisa nge-summon, memanggil 4 penunggang kuda. Dan keluar dari itu ada conquest atau penaklukan, war atau peperangan, 3 famine, kelangkaan dan kelaparan. Dan yang terakhir keempat yaitu death, kematian. Yang percaya bahwa the White Rider lebih condong ke representasi Antichrist, yaitu adalah antikristus. O God, the spirit of all our joys, the cause of our delights, the glory of our darkest nights, and the comfort at times like these. Hey guys, Vigits, apa kabar? How are you? Hari ini welcome back to Medusa. In today's video sebenarnya ini ada kearifan paranormalnya, ngeri juga sih. Ya, kalian bisa lihat di judul dan di thumbnail gue ini mau membahas The Four Horsemen. And I know sebagian besar dari kalian itu udah familiar banget sama namanya The Four Horsemen ini. Kemungkinan kalian pernah dengar dari film, novel, atau musik. Ya memang gak jarang sih The Four Horsemen itu disebut di culture film maupun di culture art. Yang jadi pertanyaannya adalah sebenarnya dari mana sih asal usulnya The Four Horsemen itu? Apakah mereka cuma nama atau title yang dipopulerin apa sih bahasa Indonesianya? Dijadiin ikon, nah itu kali ya. But no, The Four Horsemen itu tuh bukan fiksi, at least to me ya. Karena The Four Horsemen ini 4 penunggang kuda telah ditulis di dalam Alkitab. Makanya itu gue bilang ini bisa dimasukin ke dalam paranormal, ngeri. Jadi sebelum nama Four Horsemen itu dijadikan referensi film maupun dalam art, mereka itu udah ditulis duluan dan menjadi biblical story atau cerita dalam Alkitab. Nah, daripada intro kepanjangan, let's just get into it. The Four Horsemen, 4 penunggang kuda yang membawa kiamat. Oke, gua lanjut tadi dari intro ya kan. Tadi gua nge-mention bahwa The Four Horsemen itu telah ditulis dan menjadi bagian biblical story atau cerita dalam Alkitab, memang benar. Yang dimana biblical yang gua maksud adalah kitab perjanjian lama di dalam Zacharias dan Ezekiel. Di samping itu mereka nggak cuma di perjanjian lama, di perjanjian baru pun Four Horsemen itu disebut, yang dituliskan sama John of Patmos. Lebih tepatnya di Book of Revelation. Jadi di dalam Book Revelation itu ditulislah sebenarnya ada 7 gulungan atau 7 scrolls yang diteruskan atau diberikan oleh yours truly God, Tuhan sendiri. Dan 7 gulungan itu udah disegel masing-masing secara rapet. Nah, tetapi ada versi satu lagi nih yang lebih banyak orang percaya ya. Jadi itu bukan 7 gulungan tetapi 1 gulungan yang ada 7 segel. So karena tadi gue udah nge-mention 2 versi nih, gue mulai yang versi pertama dulu. Pas dirasa emang udah waktunya, God himself, Tuhan sendiri ini akan membuka 4 gulungan pertama dari 7 gulungan tersebut. Yang dimana di 4 gulungan itu bisa nge-summon, memanggil 4 penunggang kuda. Dan keluar dari itu ada conquest atau penaklukan, war atau peperangan, 3 famine, kelangkaan dan kelaparan. Dan yang terakhir keempat yaitu death, kematian. Nah, nama lengkap tongkrongannya ini adalah The Four Horsemen of the Apocalypse. Yes, 4 penunggang kuda yang membawa kiamat. Yang dimana maksudnya adalah Tuhan udah mutusin untuk membawa para umatnya itu ke akhir zaman atau kiamat. Atau bisa dibilang ini adalah masa depan atau hukuman yang datang atas ulah manusia sendiri. Nah, yang versi satu lagi tuh yang 1 golongan 7 segel sebenarnya sama percis sih, cuma bedanya adalah ini lebih mengerikan kalau lu bayangin dalam kepala, oke? Nah, kan tadi gue bilang 1 gulungan 7 segelan yang rapet. Nah, di versi ini yang membuka 7 segelnya adalah anak domba. Dan anak domba itu mempunyai 7 tanduk. Selain itu ini domba diutus langsung dari Tuhan. Dan ketika anak domba itu ngebuka 7 segel tersebut, keluarlah The Four Horsemen ini. Jujur kalau gue masuk surga ya, kalau iya ya, I don't know about it. Kayaknya gue juga bakal ngeri deh makhluk-makhluk yang ada di surga nanti. Kayak ngeri aja gitu. Tanduknya ada 7, terus matanya ada 1000. Serem gue, bentukannya udah kayak monster-monster di Dark Souls. Lu main itu gak sih? Walaupun mereka baik-baik, binatangnya itu but what are you? Anyway, sekarang kalian udah ngerti ya, itu ada 2 versi. Tergantung kalian percayanya yang mana. Intinya dari 2 versi itu keluarlah The Four Horsemen dari sebuah scrolls atau gulungan yang disegel. Sekarang langsung aja gue breakdown ya, siapa aja The Four Horsemen-nya. Yang pertama keluar itu adalah Conquest atau The White Rider. Namanya aja udah The White Rider, penunggang putih. Ya dia
putih. Datang dengan setelan serba putih-putih sambil nunggangin kudanya yang warnanya putih juga, dan dia ini bedanya dihiasi dengan mahkota di kepalanya. Selain itu dia juga membawa bow atau panahan sebagai senjata pilihannya. So conquest atau penaklukan ini sebenarnya udah ditafsirkan dan mempunyai banyak arti dan definisi. Bingung kan lo maksudnya gimana? Salah satunya adalah kenapa dia itu digambarkan semuanya serba putih-putih, karena itu juga merepresentasikan Bible atau Alkitab yang dianggap suci dan sakral. Macam bendera merah putih kita juga, yang dimana warna putihnya itu melambangkan kesucian. Kagak deh kayaknya, merah darahku putih tulangku. Jadi putihnya di Indonesia tuh suci atau tulang ya? Anyways, you get what I mean, karena putih itu melambangkan kesucian, right? Juga bisa dibilang nih kenapa dia berwarna putih itu, karena dia itu melambangkan Christ atau Kristus dan righteousness yang artinya kebenaran. Nah itu kan bisa kita konklusikan, oh berarti dia itu adalah penunggang kuda yang melambangkan Kristus. Berarti dia membawakan kebaikan, kedamaian dan everything that is good, right? Tetapi ini ada versi keduanya yang dimana gue kayaknya lebih percaya yang kedua sih. I don't know, right? That depends on everybody and their mama. Banyak orang juga yang percaya bahwa the White Rider lebih condong ke representasi Antichrist, yaitu adalah antikristus. Nah lo kan bingung kan? Jadi ada yang percaya bahwa dia itu simbolisme Kristus, dan satu lagi adalah antikristus. Kenapa tuh kok bisa adanya teori seperti itu? Dan yang sudah jelas namanya antikristus itu kan bukan figur yang baik. Jadi dia itu dibilang antikristus ya memang karena dia bukan Kristus sama sekali, dikarenakan ada perbedaannya nih, yaitu di Wahyu ke-6 dan Wahyu ke-19. Yang dimana di ayat tersebut di Wahyu 19 Yesus itu mempunyai banyak mahkota, sementara di Wahyu ke-6 yang dimana dia ngomongin the White Rider, si White Rider ini kan tadinya dia dianggap sebagai Kristus, tapi kenapa di Wahyu 6 itu the White Rider hanya mempunyai satu mahkota? So is you. Jadi disitulah mulai teori-teori di mana bahwa the White Rider itu bukan Kristus, melainkan antikristus. Sebenarnya lebih dalam lagi sih penjelasannya tentang kenapa dia itu bisa dianggap antikristus. Cuma it's too sensitive dan gue itu bukan orang yang tepat lah ngomongin lebih dalam ke agama, cause you know. But anyways, gue balik lagi. Selain dia itu yang pertama keluar, dia juga melambangkan penaklukan. Ya bisa dibilang juga dia adalah simbol dari peperangan. Walaupun peperangan sendiri itu punya horseman yang lainnya gitu loh, yang nanti yang kedua, yaitu si Red Rider nanti sabar. But with all that being said, banyak theology atau para sarjana dan peneliti dalam bidang yang agama menyebut White Rider sebagai bringer of plague atau pembawa wabah dan penyakit. Now with all that being said, tadi kan gue ngomongin yang jeleknya ya. Kalau misalnya kita balik ke good version, nah kalau ngomongin versi baiknya, dia itu ditugaskan lah untuk menyebarkan words of God atau perkataan-perkataan dari Tuhan kepada mereka-mereka yang memiliki pemahaman yang berbeda. Nah ini gue belum kelar nih. Sekarang gue mau ngebahas menurut para orang Romania. Jadi mereka nih berperan penting juga loh, orang Romawi zaman kuno tuh. Mereka itu menganggap bahwa 4 penunggang kuda ini tuh nyata, dan mereka menganggap White Rider ini sebagai figur yang positif. Walaupun sebagian besar dari mereka itu juga nggak percaya kalau si White Rider itu Kristus. Namun kenapa dia dibilang figur yang positif? Karena orang Romawi kuno itu percaya the White Rider itu adalah pembawa ramalan yang baik, dan mereka menyatakan White Rider ini melambangkan kemenangan dan kemakmuran. Sekarang gua next yang kedua, yaitu adalah war atau peperangan. Kedua adalah Red Rider, itu penunggang yang berwarna merah dan representasi dari peperangan. War. Dia ini disamon dengan nunggangin kuda yang berwarna merah juga. Oh, that is actually cool. Udahlah kudanya merah, terus itu juga berapi. Nah, dia ini setelannya pakai armor dari atas sampai bawah, dia pakai helm dan menggambarkan ada api yang nyata di dalamnya. Nyala di dalamnya. Nggak lupa juga, the Red Rider ini sering digambarkan membawakan flaming sword atau pedang berapi. Dan penggambarannya itu sering digambarkan bahwa si Red Rider ini membawa pedang berapinya terus diangkat tinggi-tinggi sebagai tanda kalau peperangan akan dimulai. Bisa dibilang kayak Ares di mitologi Yunani, karena dia itu dewa peperangan. Nah, rider kedua ini bisa dibilang straightforward banget. Dengan dia ngangkat tinggi-tinggi pedangnya, ini menandakan kalau kita akan memasuki medan perang, dan warna merah yang dia pakai ini merupakan simbolisme akan adanya pertumpahan darah yang sangat banyak di dalam dunia ini. Gila, dark banget. Dia ini adalah rider yang merusak perdamaian yang ada di dunia dan ngebuat
membuat orang yang ada di dalamnya itu saling membunuh, dan disitulah ia tugasnya terpenuhi dengan cara mengeluarkan civil war. Ketiga adalah Black Rider, dan dia ini merepresentasikan famine atau kelaparan. Bedanya dia dengan yang lainnya adalah ya udah jelas namanya Black Rider, dia tuh warnanya hitam, kudanya juga warna hitam, dan ini rider membawa sebuah timbangan. Nah, timbangan yang dia bawa ini melambang Nah, timbangan yang dia bawa ini melambangkan apakah akan ada keseimbangan di tengah-tengah kekacauan ini? Tentu saja tidak. Di masa-masa sulit orang zaman dulu itu, banyak yang menimbangkan rotinya sebagai tanda dari ekonomi yang sulit. Jadi hasil kerja keras mereka selama seharian cuma cukup ditukarkan sama bahan-bahan murah, yang dimana bahan-bahan itu cuma bisa mereka buat bikin roti atau ditukarkan sama roti. Jadi antara itu dua lah. Black Rider ini melambangkan kelangkaan atau kelaparan. Jadi dia ini mempunyai tugas untuk ngerusak atau ngebasmi semua hasil panen yang ada di dalam bumi ini, dimana ini secara otomatis bakal menimbulkan kelaparan dan kelangkaan sumber daya manusia. So sekarang gue balik lagi di kepercayaannya orang Romawi kuno. Di kepercayaannya, Black Rider ini dianggap sebagai pembawa bencana untuk orang-orang ekonominya yang lagi sulit, karena dipercaya juga si Black Rider ini yang ngebuat harga pasar menjadi naik 10 kali lipat. And I'm talking about kebutuhan sehari-hari dinaikin 10 kali lipat harganya. Well dang, kalau gue sih ngeliatnya dia itu tax company, yaitu adalah figur pajak yang keluar dari Alkitab. Dan dari sinilah kita bisa melihat bahwa si Black Rider ini akan membuat orang-orang yang kesusahan menjadi tambah susah. Sedangkan orang-orang yang sudah banyak duit itu nggak bakal berasa apa-apa sama si Black Rider. So it's like injustice ya, bener-bener nggak ada adilnya. Jujur yang namanya Four Horsemen yang ketiga ini sebenarnya udah turun di dunia ya. Karena nih just a bit of story minggu lalu ada soto ayam, is just soto-soto biasa yang dimana kuahnya ya kuah soto, bukan kuah yang dari tangisan Putri Duyung, I don't know. Dan I look at the bill right, dan itu soto harganya 10.000 a damn soto. Oke deh kalau tuh soto dimasak sama roh nenek moyang lu, jadi rasanya kayak orang zaman dulu nggak tahu gua soto legendaris. Oke deh kalau misalnya gue makan soto ayam itu di Romania gitulah ya dengan harga 10.000 lah, ini enggak, gue makan di Indonesia. Is you stupid with them prices and I'm still mad about the soto. Mending tuh soto dimasakin Chef Juna, Chef Boyardee, no, none of that. Anyways, emang yang ketiga ini membawa kekacauan global, jadi menurut gue dia udah turun. Yang keempat adalah death. Namanya bener-bener Death, dan dia ini disebut dengan Pale Rider. Jadi rider yang terakhir ini adalah satu-satunya rider yang nggak punya warna sih, bisa dibilang kayak gitu kan. Dalam kitab aja dia dijelasin mempunyai warna hijau kekuningan hampir pucat, makanya dia disebut Pale Rider atau penunggang kuda yang pucat. Ya seperti teman-teman ya, nggak cuma dianya aja yang pucat, tetapi kudanya juga pucat. Nah kalau dia itu bukan bawa pedang berapi, bukan bawa timbangan, tapi dia membawa kapak yang besar banget, dan itu kapak bentukannya kayak scythe, bukan kayak scythe, emang scythe sih. Jatuhnya kayak senjatanya Grim Reaper. Masalahnya Grim Reaper itu terinspirasi dari The Pale Rider, The Four Horsemen. So he's the original Grim Reaper. Nah ditambah lagi kedatangannya The Pale Rider ini diikuti juga sama Hades. Gue suka sih sama Hades, tapi Hades yang gue maksud di sini bukan yang gue suka, beda. Jadi di tengah-tengah terjadinya peperangan, dan ketika sumber daya itu lagi langka selangka-langkanya karena yang tadi tuh Four Horsemen yang ketiga, penderitaan manusia itu belum kelar sama sekali. Penyiksaannya itu baru nongol ketika si yang keempat ini keluar. Death inilah ditugaskan untuk mengakhiri hidup para pendosa di dalam dunia ini, dan Hades lah yang mengambil jiwa mereka. Jadi walaupun dia udah mengakhiri hidup ya, that don't mean hidup mereka itu udah hilang diem. No, mereka abis itu disiksa. Sebenarnya kalau di dalam Four Horsemen, si Hades ini tuh bukan Hades yang benar-benar kayak di mitologi Yunani, melainkan Hades yang dimaksud di dalam kitab ini adalah dalam bentuk siksaan jiwa-jiwa yang udah mening dikarenakan si Death itu. Tetapi kalau kalian itu penasaran tentang dewa kematian, terus Hades, terus Thanatos, go ahead check this video dan ada di description box. So that is Death. Nah simpelnya bisa digambarkan seperti ini, dimana ketika dia ini yang pertama keluar, si White Rider, umat manusia itu akan masih diberikan kesempatan untuk bertobat. Niscaya siapa yang mau bertobat akan dikembalikan lagi ke jalan yang benar, diberikan kemakmuran juga dan kehidupan yang baru. Tetapi kalau bagi yang mereka
mereka yang gak mau bertobat, yang menentang lah, akan dihadapkan sama perang yang menyebabkan banyak pertumpahan darah, dan itu adalah si War the Red Rider. Ditambah lagi dengan sumber daya dan makanan yang akan sulit dicari, kalau bisa dibilang economic collapse, dan di tengah-tengah itu barulah terjadinya kehancuran dan kematian dari seperempat dunia. So what do you think, guys? Drop it in the comment. Don't forget to like, subscribe, follow your girl's Instagram, Sasha X Marissa, and I will see you when I see you, and I love you guys.